Oke, kita mulai aja. Hari ini kita membahas tentang chapter 2, yaitu terkait profesi IT dan profesionalisme. Oke, apa itu profesi dan profesional? Nah, ini kemarin sempat kita bahas ya. Profesi adalah panggilan atau sebutan yang membutuhkan keahlian khusus dan persiapan akademik yang panjang dan intensif. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Jadi ini sambil merefresh ingatan kita juga bahwa kalau yang namanya profesi itu panggilan ke seorang yang membutuhkan keahlian khusus dan persiapan akademik yang panjang, intensif. Nah, kemarin akan ada ciri-ciri profesi ya. Nah, itu adalah syaratnya. Lalu kalau menurut United States Code of Federal Regulation atau USCFR, seorang professional employee adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan di mana pertama membutuhkan pengetahuan yang advance di bidang sains. Biasanya diperoleh melalui kursus intelektual dan pendidikan di institusi pendidikan tinggi. Nah, ini juga senada dengan ciri-ciri profesi. Jadi, seorang profesional itu biasanya punya pengetahuan yang advance, yang lebih di bidang sains. Nah, ini sama dengan ciri-ciri profesi kemarin. Lalu, yang kedua, seorang profesional employee ini mensyaratkan atau melaksanakan kebijakan atau aturan dan penilaian atas kinerjanya. Jadi maksudnya apa? Jadi kinerjanya itu ada aturannya, ada keterukurannya. Jadi nggak asal kerja gitu, nggak. Tapi ada aturannya. Oh, kamu kerja itu harus kayak gini. Kalau kamu menangani kasus kayak gini harus seperti ini. Lalu juga ada penilaiannya, bagaimana dia bisa dinyatakan, oh oke, kamu kerjanya bagus, oh kamu tidak, oh kamu kurang, dan seterusnya. Itu ada penilaiannya. Jadi nggak hanya tentang pokok asal kerja, masalah cara kerjanya, pokoknya sesuai inilah kemauan atau serabutan, enggak. Jadi dalam pekerjaannya itu, dalam dia bekerja, itu ada aturannya dan ada penilaiannya. Kalau di dalam nanti mungkin Anda ketika sudah bekerja atau mungkin semester-semester akhir, Anda akan mengenal yang namanya KPI, KPI, KPI gitu. Bukan Komisi Penyiaran Indonesia ya, tapi maksud saya di sini adalah Key Performance Indicator atau indikasi kinerja seseorang. Jadi ada variabel-variabelnya. Oh, dinyatakan bahwa anak ini dinyatakan capai target, oh enggak, dan seterusnya. Itu ada, namanya KPI. Lalu juga seseorang pekerja yang profesional itu juga yang ketiga didominasi karakter intelektual. Ya, ini Anda perhatikan bahwa salah satu ciri seorang pekerja yang profesional itu dalam pekerjaannya dia didominasi karakter intelektual. Jadi betul-betul sains. Jadi nggak intuisi, nggak ngawur, nggak asal. Nah, itu adalah ciri-ciri profesional. Ciri-ciri seorang pekerja yang profesional. Oke, lanjut. Lalu apakah seorang pekerja IT itu profesional? Nah, kan kita masuk di Fasilkom. Jadi pastikan kita, apakah pekerja IT itu seorang profesional, Pak? Nah, coba kita simak. Kalau menurut Merriam-Webster, professional is relating to a job that requires special education, training, or skill. Nah, kalau menurut Merriam-Webster, seorang pekerja yang profesional atau seorang profesional ini hubungannya dengan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan khusus, dan skill khusus. Nah, ketiga persyaratan di atas itu sangat dibutuhkan oleh IT profesional dalam mengatasi dunia komputasi saat ini. Nah, jadi tadi keywordnya kalau menurut Merriam-Webster kan pokoknya bahwa seorang profesional itu kerjaannya itu butuh pendidikan khusus, butuh pelatihan khusus, dan juga butuh kemampuan khusus, spesial. Nah, ketiga persyaratan ini juga dibutuhkan oleh orang IT. Nah, jadi jangan salah, kita pun juga membutuhkan itu. Seorang profesional IT harus ditandai dengan penyesuaian terhadap etika dan standar teknis dari sebuah profesi. Nah, maksudnya adalah sebagai profesional IT, entah bidangnya apapun ya, mau Anda di programmer,
mau Anda di networking atau mungkin di database, itu tunduk pada etika atau standar teknis di profesi masing-masing. Jadi semua ada standar etikanya. Standar teknis ini bergerak maju di setiap industri, namun industri TI mengalami perubahan yang sangat cepat dan luas. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan ada teman Anda yang bertanya minggu lalu, Pak, apakah standar etika atau mungkin kode etik itu bisa berubah? Nah, ini jawabannya salah satunya. Iya, betul. Karena standar teknis itu bergerak maju di setiap industri. Kalau dulu mungkin hanya A, mungkin sekarang harus A+, atau mungkin jadi B, dan seterusnya. Jadi bergerak terus. Lalu berikutnya, perkembangan teknologi baru yang kian cepat menuntut IT profesional untuk mampu beradaptasi dan selalu mengupgrade kemampuan dan keterampilan dan setelah pengetahuan yang baru. Nah, jadi kita tahu sendiri perkembangan teknologi itu cepat banget. Coba kalau ini saya coba compare ya. Pada waktu tahun 2005 itu Anda umur berapa? 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun ya? Oh, ya sama berarti. Sama berarti ya. Oke, jadi gini maksud saya adalah pada waktu usia 3 tahun, pada waktu tahun 2005, orang nyari pekerjaan itu pasti standarnya begini. Oh, harus bisa komputer, harus bisa apa namanya, ngerti, dia harus bisa pakai Microsoft Word, harus pakai bisa pakai Excel, itu dicantumkan gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah nggak perlu dicantumkan lagi kayak gitu. Kenapa kira-kira? Karena ya itu standarnya udah naik ya. Kayak gitu tuh sudah jadi apa ya, hal yang biasa gitu. Standarnya naik. Ya kalau sekarang orang lulus sekolah itu ya harus sudah bisa pakai Office, harus sudah bisa pakai komputer, minimal pakai Word, Excel itu bisa. Nah, tapi beda dengan beberapa tahun yang lalu. Itu tuh dicantumkan karena apa? Tidak semua orang bisa itu. Tidak semua orang lulusan ngerti IT. IT, mulai komputer nggak semua. Kalau sekarang kan semuanya. Nah, dari situ maksudnya apa? Maksudnya adalah standar teknologi, standar kebutuhan kerja itu naik terus, Red. Nah, kalau kita nggak nge-upgrade kemampuan kita, kita akan tergerus sama yang lain. Maksudnya, ini saya kasih contoh lagi. Anda sebagai orang IT, mungkin nggak nyadar bahwa fakultas-fakultas di sekitar kita itu bergeraknya ke IT juga. Ini saya kasih contoh yang sangat real dan saya sering terlibat ya. Menurut Anda, bikin game, bikin aplikasi permainan atau media belajar itu kemampuan orang IT atau bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemampuan orang IT kan? Oke. Saya kasih tahu, di FKIP tahu kan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mencetak guru tetangga kita. Itu tugas akhirnya ada beberapa dan mungkin banyak mahasiswanya yang bikin game. Mereka tugas akhirnya, skripsinya itu banyak yang diarahkan ke membuat media digital untuk pembelajaran, untuk bikin game, untuk media belajar. Itu mereka bikin loh. Entah bagaimana caranya, entah otodidak, entah gimana, mereka bikin itu. Padahal itu adalah ranahnya orang IT. Terus apakah salah? Enggak salah juga. Yang saya ingin jelaskan ke Anda itu adalah bahwa tanah kita, area kita, itu seperti gula udah. Semua orang itu bergerak ke arah kita. Karena tahu potensi IT itu sangat tinggi. Oke? Nah, jadi kalau Anda tidak terus mengupgrade kemampuan Anda akan kalah sama fakultas yang lain. Bahkan mereka lebih IT dibanding Anda. Sampai sini paham nggak kira-kira maksud saya?
Jadi Mbak. mahasiswa lain, fakultas lain itu juga banyak yang memanfaatkan IT. Karena apa ya, itu sangat menunjang buat mereka. Nah kalau kita yang punya area IT dan terus berkembang, nggak meningkatkan kemampuan, justru bila kita kalah IT dibanding yang lain, malah lebih IT mereka dibanding kita jangan-jangan. Nah, kayak gitu harus Anda jadikan pertimbangan. Bahwa, oh ternyata semua orang tuh sekarang tuh mulai IT, semua orang tuh pakai IT. Dan kita yang di anak IT ini harus lebih IT dibanding yang lain loh. Gitu loh. Paham ya? Itu saya. Oke. Nah, lalu seorang IT profesional harus open mind terhadap teknologi baru yang dibutuhkan perusahaan dan pasar. Nah, ini kalau kita sebagai pekerja IT, seorang IT profesional, ini kita harus terus membuka pikiran kita bahwa setiap saat itu ada teknologi terbaru yang dibutuhkan di perusahaan dan di pasar. Karena Anda tahu sendiri perkembangan teknologi begitu cepatnya. Lalu kita juga harus membangun komunikasi dan hubungan yang baik di tempat kerja. Nah ini kaitannya dengan profesional etik ya, etika seorang yang profesional. Kita harus membangun komunikasi dan hubungan yang baik di tempat kerja, baik dengan rekan, atasan, klien, stakeholder, masyarakat dan lain-lain. Nah mungkin ini juga jadi apa namanya kendala bagi anak IT karena rata-rata anak IT itu biasanya sedikit asik sama sedikit autis lah dalam tanda kutip sedikit autis gitu ya. Karena apa? Mereka asik sama gadgetnya sendiri gitu ya. Mereka asik sama komputernya sendiri. Mereka asik game sendiri gitu ya. Nggak terlalu, oh kan saya modding itu ngobrolnya sama orang. Jadi akhirnya jadi akhirnya itu kurang kurang bisa membangun relasi yang baik gitu. Nah, ini harus kita perbaiki secara IT bahwa membangun komunikasi itu harus dengan orang di sekitar kita. Karena apa? Ya kita bekerja itu tim. Itu bekerja tim. Jadi harus bisa membangun komunikasi yang baik. Lalu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Nah, jadi salah satu etika seorang profesional itu adalah dia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Juga punya komitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya di bidang IT. Jadi nggak hanya berpuas diri, wah sekarang saya sudah pegang sertifikat Java Programming Advance, misalnya, terus habis itu diam, nggak upgrade, nggak open mind gitu ya, nggak berusaha nyari tahu apa yang terbaru, itu udah pasti akan tergerus. Dan itu adalah salah satu etika yang kurang profesional, salah satu perbuatan yang kurang profesional. Lalu etika berikutnya adalah memahami berbagai standar etika profesional yang mengatur dan mengikat di masing-masing bidang profesi pada body of knowledge atau BOK. Nah, jadi maksudnya apa? Seorang IT profesional dia harus memahami aturan di profesinya masing-masing. Jadi misalnya, oh seorang Java programmer harus tahu nih di ikatan profesi saya itu kode etiknya seperti apa sih? Ini harus paham. Oh seorang networking harus kayak gimana sih? Oh seorang IT auditor harus kayak gimana, itu harus tahu. Ini adalah contoh-contoh beberapa standar kode etik di profesi IT ya, yang ada yang mengeluarkan dari IEEE Society, ada ICM, ada IS, ITP, SANS dan lain-lain. Jadi banyak yang mengeluarkan sesuai dengan profesi. Nah, tadi kita kemarin sudah baca profesional, kita bahas profesi, dikenali apa sih kalau profesionalisme? Profesionalisme ini kalau menurut KBBI adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Jadi, mutu, hasil kinerja seorang profesional, nah itu adalah profesionalisme. Jadi kualitasnya, kualitas pekerjaannya, lalu bagaimana dia bersikap, tindak tanduknya. Nah, itu adalah ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Jadi hasil atau kualitas kinerja dari seorang profesional tadi.
Profesionalisme ini adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi. Itu juga kompetensi. Jadi bagaimana mereka menunjukkan kinerjanya juga. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Nah, jadi kalau kemarin kita hanya membahas tentang kompetensi hard skill-nya. Jadi kalau profesionalisme ini juga perpaduan antara kompetensi, di mana kompetensi itu adalah hard skill ya, kemampuan teknis gitu ya, dengan karakter. Karakter itu lebih ke arah soft skill-nya. Jadi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menjalin komunikasi, bagaimana kejujuran dan segala macam yang menyangkut terkait manner, attitude. Sebagai tanggung jawab moralnya dan juga bisa merupakan profesionalisme. Lalu ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Pertama, punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu. Jadi punya keterampilan pada satu bidang, nggak harus semua bidang. Salah satu bidang aja yang ditekuni. Terus bisa menggunakan alat apabila ada alatnya. Nah, saya memang memerlukan alat. Lalu punya yang kedua adalah mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka membaca situasi, cepat, tepat, juga cermat dalam mengambil keputusan. Jadi ini lebih ke hard skill juga ya. Lalu ketiga, punya sikap yang berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi. Jadi misalnya Anda seorang network admin gitu ya, Anda disuruh alokasikan bandwidth internet gitu ya. Oke, Pak Direktur minta saya untuk upgrade bandwidth misalnya. Sekarang karyawannya berapa Pak? Karyawannya ada 100 Mas. Oke, karena 100 saya akan langganan internet 100 mega Pak. Kenapa Mas? Ya biar orang nanti dapat 1 mega. Itu sudah cukup untuk kebutuhan pekerjaan sekarang. Oke. Nah, tapi dia tidak mempertimbangkan, misalnya tidak mempertimbangkan, oh nanti setiap tahun namanya karyawan itu kan naik ya, terus naik terus, dan kebutuhannya bisa jadi aplikasinya nambah, kebutuhan data nambah. Nah, ketika kita tidak melihat ke sana, orientasi ke depan, bisa jadi nanti setiap saat kita harus upgrade lagi, nanti ketika karyawannya nambah, komputernya lelet, internetnya lelet, dan seterusnya. Jadi sikap orientasi ke depan ini perlu sekali ya. Ya apa? Karena kita harus memperkirakan juga nanti layanan IT yang disediakan itu apakah bisa mengakomodir customer atau klien kita atau tidak. Nah, ini perlu. Lalu mempunyai sikap mandiri. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan dan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Maksudnya apa? Ya seorang profesional itu harus yakin sama kemampuannya. Jangan nggak punya pendirian, tetapi juga nggak boleh arogan. Mentang-mentang punya pendirian, terus akhirnya nggak mau menerima masukan dari orang lain, itu juga kurang tepat. Jadi punya pendirian bagus, tetapi juga harus terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Nah ini perlu. Itu ya. Oke, lalu apa aja jenis-jenis profesi di bidang IT, Pak? Nah, ini yang menarik. Sebelumnya kita akan bedah dulu. Apa saja sih kelompok-kelompok profesi di bidang IT itu? Yang pertama ada software engineering. Ini pernah dengar? Software engineering? Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ini biasanya, Mas? Software engineering biasanya apa dikenal oleh kita? Apa? Saya dengernya software engineering aja. Oh, Kalau bahasa Indonesia kurang tahu. Oke. Ini sebenarnya sudah ada di jurusan-jurusan STM. Nah, biasanya disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Tahu, rekayasa perangkat lunak. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah.
yang jurusannya STM-nya atau SMK-nya dulu di rekayasa perangkat lunak, nah itu adalah software engineering. Nah, ini adalah sudah merupakan kelompok profesi di bidang IT. Lalu berikutnya ada IT engineer. Lalu ada IT operasional, IT management, dan juga data and business. Nah, kita membagi ke dalam 5 kelompok ini. Oke. Ke dalam 5 kelompok ini. Pak, terus berarti profesinya apa cuma 5? Enggak. Ini baru kelompok profesi. Belum profesinya sendiri. Nah, belum profesinya sendiri. Oke, kita coba bedah lagi. Oke, sebelum saya lanjut, di sini kan multiprodi ya. Multiprodi ya. Pak, berarti apakah saya sebagai yang di SI itu diarahkan ke semua profesi ini? Enggak. Setiap prodi itu punya target mencetak tenaga profesional di bidang tertentu, enggak semuanya. Jadi misalnya, kalau SI-nya, PSSI-nya di hasil Kompunet, itu lebih banyak diarahkan ke IT management, juga software engineer. Pak, kalau PSTI biasanya banyak mainnya adalah di IT engineer, IT operasional, dan juga sedikit di software engineering. Pak, kalau PSIF anak informatika kemana? Tenang, anak informatika itu diarahkannya ke sini nih, data and business. Data and business, terus juga IT engineer. Nah, jadi makanya kalian juga harus paham bahwa kalian masuk prodi tertentu itu ada tujuannya, Re. Bukan nanti nggak dicetak jadi apa-apa, enggak. Tapi kita sudah memperkirakan nanti kalau Anda ngikutin prodi ini, nanti lulusnya jadinya ini. Gitu. Terus kalau kami inginnya jadi yang kayak yang lain, ya boleh aja, tapi harus belajar lebih juga konsekuensinya gitu. Oke, kita coba bedah profesi-profesi di masing-masing bidang. Yang pertama, software engineering. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Jadi di software engineering ini lebih ke arah bagaimana kita sebagai tenaga IT menyusun atau mengembangkan sebuah aplikasi. Oke, bidang software engineering, merekayasa perangkat lunak. Nah, itu adalah bidangnya. Lalu beberapa profesinya, itu yang pertama ada project manager. Nah, ini project manager ini tugasnya mengelola project. Jadi misalnya, oke, saya diminta oleh perusahaan A untuk bikin aplikasi, misalnya gitu ya. Nah, seorang project manager ini tugasnya adalah mengevaluasi, oh nanti saya butuh berapa karyawan, saya butuh berapa tenaga untuk mengembangkan aplikasi ini. Lalu saya juga menentukan targetnya juga. Oh, kamu harus selesai. Oh, nanti selesainya di tanggal sekian, bulan sekian, misalnya. Juga menentukan, oh saya butuh sekian programmer, saya butuh sekian desainer, dan seterusnya. Juga saya yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek pembangunan aplikasi ini. Ini adalah project manager ya. Project manager. Loh Pak, tapi saya pernah lihat teman saya bikin aplikasi nggak pakai project manager tuh Pak. Dia langsung bikin aja sendiri. Iya, itu karena skop aplikasinya kecil. Tetapi ketika kita sudah bicara aplikasi yang besar, terus itu melibatkan company, perusahaan yang gede juga, nggak bisa kayak gitu. Harus ada seseorang yang mengelola proyek ini. Misalnya nanti, oh kalau seandainya dari 5 programmer itu ada satu yang nggak masuk gimana? Nah ini tanggung jawabnya project manager juga. Oh harus ada rencana cadangan, harus menganalisis resikonya dan segala macam. Nah ini adalah project manager. Lalu ada sistem analis juga. Ini menganalisis kira-kira sistem apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah institusi atau organisasi. Nah ini biasanya banyak anak SI yang ke arah sini pengennya. Tapi ini adalah terus terang nomor 1, nomor 2 ini adalah jabatan atau profesi yang cukup tinggi ya, dan butuh jam terbang pengalaman. Jadi agak sulit kalau seandainya Anda lulus
dari Fasilkom dimanapun gitu ya, nggak punya pengalaman terus tiba-tiba pengen apa namanya, pengen jadi project manager atau sistem itu agak sulit. Karena apa? Ini butuh jam terbang tinggi, butuh pengalaman. Nah, perlu ini khusus. Lalu berikutnya ada sistem arsitek, sistem designer yang tugasnya adalah merancang nanti sistemnya secara keseluruhan dari ujung ke ujung. Oh, nanti butuh kayak gini seterusnya. Oh, datanya apa saja dari user yang perlu dimasukkan, outputnya nanti seperti ini sistemnya di dalam mengolahnya. Ini sistem arsitek, sistem designer. Nah, lalu nomor 4 ada programmer. Nah, kalau programmer ini mungkin Anda sudah sangat familiar ya, bahkan mungkin banyak dari Anda yang ya udah masuk Fasilkom nanti jadi programmer pokoknya. Hidup mati pokoknya jadi programmer gitu ya. Nah, ini adalah memang salah satu profesi yang ada di bidang software engineering ya. Ada programmer, yaitu tugasnya menyusun kode-kode program dari hasil desain sistem designer. Jadi dari desain itu sudah desainer sudah dibikin desainnya, programmer ini tinggal jahitnya. Jadi misalnya kalau Anda tahu kayak desainer baju, tapi menggambar bajunya, oh nanti kantongnya di sini, celananya kayak gitu. Nah, programmer itu ada tukang jahitnya. Jadi oh ya udah tak jahitin sesuai desainnya, kayak gitu loh. Paham kan begini? Oke. Okay. Terus ada mobile application developer, yaitu pengembang aplikasi yang khusus bergerak di bidang mobile, handphone, smartphone gitu ya. Lalu ada front end developer, jadi khusus untuk antar muka. Ada back end developer, ada khusus website, ada juga ada QC, quality control, ada quality assurance, ada UX designer. Nah, ini adalah, dan sebenarnya di luar ini masih banyak yang lain ya, kayak tester segala macam itu juga bisa masuk di lebih rinci lagi. Jadi banyak sekali ya. Ini baru satu bidang. Ini juga hanya 11 yang ditampilkan, sebenarnya juga masih ada lagi yang lain. Pokoknya di bidang software engineering ini adalah bidang yang tugasnya adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi atau sistem di sebuah perusahaan atau mungkin secara mandiri. Itu tanggung jawabnya. Untuk yang software engineering ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kamu tanyakan. Kalau enggak akan saya lanjut. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, masih kurang paham yang nomor 2, perbedaannya yang nomor 2 sama yang nomor 3, Pak. Oke, gini. Sistem analis dan sistem arsitek atau desainer itu memang berbeda, Pak. Perbedaannya begini. Sistem analis itu menganalisis, kira-kira misalnya gini, Mbak Askia punya perusahaan, oke? Mbak Askia punya perusahaan, terus ada masalah. Aku ini sulit mengelola, mantau perusahaanku ini kayak gimana? Karena karyawanku sudah ada ribuan cabangnya di mana-mana, misalnya gitu ya, Mbak Askia. Lalu Mbak Askia datang ke saya konsultan IT-nya. Pak Rofi minta tolong dibikinkan sistem. Oke. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung saya bikin sistem, nggak tahu sistemnya kayak gimana. Saya kan perlu tahu detail permasalahannya itu apa, kebutuhannya seperti apa, budgetnya berapa, segala macam kan butuh kan. Nah, sistem analisis ini tugasnya salah satunya adalah menganalisis sebenarnya ibu itu butuh sistem apa sih sebenarnya. Jangan-jangan ibunya bilang ke Mbak Askia bilang ke Pak Rofi butuh sistem A, tetapi sebenarnya permasalahan yang ada di perusahaan itu butuh sistem B. Nah, jadi sistem analisis menganalisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan itu seperti apa. Bukan hanya kebutuhan sistem yang dibutuhkan seperti apa. Oh, ternyata ada permasalahan misalnya di pengelolaan karyawan, personalia, penggajian, dan segala macam. Oh, berarti itu sistem terkait dengan personalia. Nah, lalu menganalisis lebih detail lagi di sistem personalia ini yang dibutuhkan apa. Oh, ternyata butuh tentang misalnya tiap karyawan itu gajinya sekian dan segala macam, terus nanti butuhnya adalah setiap bulan itu menggaji otomatis misalnya gitu.
Nah, sistem analisis menganalisis apa-apa saja yang sistem yang dibutuhkan di perusahaan Askia. Lalu sistem desainnya ini menerjemahkan hasil analisis tadi itu ke dalam desain sistem. Jadi misalnya, tadi ternyata Bu Askia bilang setelah hasil sistem analis menyebutkan dia butuh untuk mengelola gaji, misalnya gitu ya, mengelola gaji karyawan. Nah, sistem desain itu sudah mulai nanti akan menerjemahkan dalam bentuk desain, misalnya, berarti nanti butuh tabelnya apa saja. Datanya, Anda kan sudah masuk di algoritma ya, sudah dapat algo kan? Nah, di algo sudah dikenalkan tipe data belum? Sudah. Oke. Nah, nanti juga mendesain bahwa, yang di tipe data yang dibutuhkan itu sekian, panjangnya sekian. Tabel yang dibutuhkan, database sudah dapat belum? Basis data? Belum. Belum, oke. Jadi, untuk menyimpan data, itu di basis datanya itu, nanti, saya butuh tabelnya apa saja, relasinya seperti apa. Nah, jadi, itu sistem desain, Mbak. Paham sampai sini, Asia? Paham, Pak. Benar? Paham ya? Oke. Yang lain, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, perbedaan developer sama programmer itu apa ya, Pak? Soalnya saya baru aja browsing itu developer itu programmer juga. Oh iya, jadi di sini ini hanya di pekerjaannya mungkin ada irisannya, Mbak. Ada irisannya juga. Jadi yang dimaksud program, kalau ini kan nyambung ya. 1, 2, 3, 4 ini kebetulan nyambung. Nah, yang 5 ini lebih spesifik. Jadi misalnya, saya developer khusus mobile, khusus perangkat smartphone misalnya. Jadi saya hanya mengembangkan aplikasi yang basisnya adalah mobile. Coba programmer itu garis besar. Jadi di dalamnya itu ya ada bisa programmer untuk mobile application, bisa desktop dan segala macam. Pak, berarti sama-sama ya ada di sini sama-sama programmer, cuma yang mobile apps itu adalah lebih ke arah aplikasi mobile, Mbak. Aplikasi yang di bidang yang basisnya adalah smartphone. Loh, emang beda Pak ngembangin aplikasi di smartphone sama desktop? Iya beda. Gitu ya, Mbak Sania ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Berikutnya adalah IT engineer. Di IT engineer ini ada beberapa juga. Pertama IT support manager, IT support specialist, network architect, network engineer. Jadi kalau IT support manager ini lebih ke arah. Oh iya, tadi juga di software engineer biasanya juga ada grade-nya ya, ada junior, middle, sama senior ya. Biasanya junior, senior gitu biasanya sih. Jadi ketika baru masuk ya biasanya masih jadi junior nih. Nanti ketika sudah expert dia jadi senior. Tuh. Nah ini lalu di IT engineer. Oke, IT engineer ini Anda bisa jadi IT support manager. IT support itu gini deh. Bagian atau profesi yang pekerjaannya itu memfasilitasi kebutuhan IT di sebuah perusahaan. Misalnya gini, perusahaan Anda misalnya punya 100 karyawan, nah, terus memanfaatkan teknologi IT, ya berarti kan ada komputernya, ada wifi-nya gitu ya, lalu ada perangkat-perangkat IT router dan segala macam. Nah, IT support ini biasanya tugasnya mendukung ketersediaan layanan IT di sebuah perusahaan. Oh, Pak, di sana ada kendala orang laptopnya ngehang atau ngehang. Oh, dia bisa. Oke, dibantu ke sana. Ya. Nah, IT support manager ini adalah manajernya. Lalu support spesialis. Jadi ya, saya khusus di bidang A, supportnya ini khusus di bidang B dan segala macam. Lalu ada network architect ini
eh, sebuah profesi yang fokusnya lebih ke arah merancang jaringan komputer di sebuah instansi. Jadi misalnya, Pak, kita itu ada kantor cabang di seluruh Indonesia itu ada, Pak, di seluruh provinsi. Bagaimana ya Pak, biar kita itu bisa komunikasi, terus datanya itu bisa nyambung semua. Maka berarti butuh jaringan komputer kan ya. Nah, seorang network arsitek ini tugasnya itu tadi, dia akan merancang, oh berarti nanti kabelnya gini tuh, nanti butuh router di sini, nanti dari sini tarik kabel ke sini, dan seterusnya. Nah, ini ada network engineer, ini tugasnya ini sudah mengelola, oh sudah jalan, mengelola, troubleshooting, misalnya. Network system administrator, nah ini biasanya tugasnya adalah sebagai penjaga, sebagai pengelola, misalnya kalau ada akses ke router atau mungkin orang minta akses internet segala macam, itu network system administrator ini yang punya kewenangan untuk ngotak-ngatik. Misalnya, oh ada ini nih, ada orang mau masuk ke namanya ke minta internet ke kita, oke, kita sediakan akun khusus untuk tamu misalnya. Karena apa? Nanti kalau kita kasih akses yang sama dengan karyawan, bisa jadi dia mengakses file perusahaan, misalnya gitu. Yang membagi prioritas, mengelola sistem jaringannya itu si network system administrator ini. Lalu ada spesialis IT security. Nah ini biasanya khusus menangani tentang keamanan di bidang IT, entah itu di sisi aplikasinya misalnya gitu ya. Lalu ada technical support engineer. Nah ini lebih ke arah tadi kayak apa namanya, misalnya ada yang butuh bantuan, ada yang butuh ini kayak gimana, itu dipandu supaya itu di IT engineer. Dan masih banyak juga yang lain karena nggak mungkin kita bahas semuanya satu. Lalu IT operation. Ketika IT itu sudah beroperasi, ada EDP, ada electronic data processor, sebagainya. Lalu ada sistem administrator, website administrator, helpdesk spesialis sama teknisi. Jadi si sistem administrator ini misalnya gini, misalnya ada sebuah aplikasi yang sudah jalan. Kalau di kita misalnya sister gitu ya, ada sister, aplikasi itu sudah jalan. Nah nanti apabila ada sesuatu yang trouble atau mungkin butuh hak akses tertentu, merubah sesuatu yang fundamental atau kritikal, ini bisa ke sistem administrator. Jadi dia yang berpunya tanggung jawab untuk mengelola sistem tersebut. Lalu ada juga website admin. Jadi dia hanya fokusnya ke aplikasi yang yang basisnya adalah website. Helpdesk ini biasanya di setiap kantor yang besar itu ada. Jadi misalnya Anda punya permasalahan, Mas, aku nggak bisa internet, aku nggak bisa connect ini, atau mungkin aku nggak bisa login ke Windows segala macam, ini biasanya ngambil gitu. Karena spesialis ini biasanya sudah dipetakan kepada bidang-bidang tertentu. Itu di IT operation. Karena IT operation itu adalah bidang yang mengelola IT yang sudah berjalan. Jadi kalau software engineering tadi itu kan lebih ke arah menyusun ya, bagaimana mengembangkan perangkat lunak kan ya, itu. Nah di IT engineer tadi juga hal-hal pengelolaan atau mungkin perancangan di bidang entah itu di jaringan, database kayak gitu. Nah di IT operation ini sistemnya sudah jalan, aplikasinya sudah jalan, layanan IT-nya sudah jalan. Nah yang mengelola itu ini, yang membantu itu ini. Lalu, data and business. Data and business ini juga banyak, ya. Nah, misalnya di sini ada data scientist. Jadi seorang ilmuwan yang memang betul-betul meneliti bidangnya data
data analytics, data center, data quality, database designer, database administrator, IT strategi spesialis, jangan sampai online marketing spesialis. Ini mainnya ke data bisnis. Nah, kayak kalau Anda pernah juga tentang mungkin sekarang banyak nih yang bergerak di sini nih perusahaan, misalnya kayak bagaimana membuat aplikasi kita itu bisa jadi trending di atas di Google Search, itu bisa di mesin pencarian Google itu kalau orang ngetik itu aplikasi atau website kita itu bisa muncul duluan. Terus juga mensurvei kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang-orang sekarang itu, nanti dijadikan konten di atau apa caption di Instagram kita. Ya, itu sebenarnya permainan data bukan? Nah, itu banyak melibatkan profesi di bidang ini. Nah, gitu. IT management ini yang ditulis matematika sebenarnya juga masih banyak. Ada IT auditor. Auditor itu tugasnya yang mengaudit itu ya mengevaluasi, memeriksa gitu ya. Modding Pak? Enggak modding. Gitu. Lalu ada IT consultant. IT consultant berarti ya fungsinya adalah profesi, misalnya ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu dengan melibatkan hal-hal IT, bisa lalu bingung itu bisa berkonsultasi kepada IT consultant. Jadi konseling di bidang IT. Lalu ada IT governance specialist. Jadi khusus untuk tata kelola IT. Jadi IT itu enggak asal bikin sistem, enggak. Sistem itu hanya sebagian kecil sekali. Anda bisa bayangkan misalnya gini, saya punya misalnya si Askia tadi, misalnya Askia punya perusahaan besar, ada 10 divisi gitu ya, ada divisi personalia, divisi marketing, divisi sales, divisi IT dan segala macam gitu ya. Lalu misalnya 10 divisi tadi itu karena sekarang lagi booming sistem IT gitu ya. Semuanya bikin sistem. Wis tak kasih anggaran berapa aja bikin sistem. Wes. Setiap divisi bikin. Ternyata sistemnya dibikin tabrakan. Dalam artian tabrakan apa? Setiap sistem dari 10 divisi tadi itu harus memasukkan nama karyawan masing-masing gitu ya. Akhirnya apa? Berantakan akhirnya. Karena tidak dilakukan tata kelola IT yang baik. Padahal ketika kita melakukan tata kelola IT yang baik, nah bisa jadi karena kebutuhannya sama, cukup bikin satu sistem aja, lebih efisien akhirnya. Nah, terus nggak ada tabrakan kayak gitu tadi. Nah itu adalah contoh bagaimana tata kelola IT yang baik. Jadi nggak semuanya kalau sistemnya banyak itu udah pasti tata kelola IT-nya baik, enggak tuh ya, enggak. Tapi bagaimana IT itu bisa mempercepat kinerja, mengefisiensikan kinerja. Itu kata kuncinya, bukan banyak-banyakan sistem. Jadi kalau seandainya nanti ada orang pamer misalnya temen, di kampusku itu sistemnya ada 10. Ada 10. Terus gimana? Setiap sistem itu aku harus login. Masing-masing setiap sistem itu aku harus register, yaitu tata kelolanya nggak bagus sudah. Jadi nggak apa. Jadi bukan masalah banyak-banyak. Jadi ini udah ranahnya IT management. Oke,